saya sudah ada di toko rilis di standnya Mas Aan. Jadi ini adalah standnya paling saya suka di toko rilis. Di sini yang menarik semua ini banyak perjuangan, pergerakan, pokoknya semua lengkap di sini ya, politik, itu jurusan juga. Komunikasi juga di sini banyak, pergerakan mahasiswa juga. Pokoknya lengkap lah di sini. Selamat pagi Mas A. Oh sudah mulai? Ya, oke, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh minta waktu sedikit ya Mas? Silakan. Ini Mas, saya boleh Mas menceritakan seperti apa alasan Mas sehingga mau bekerja menjual buku di toko rilis ini? Ya, jadi sebenarnya berangkatnya dari hobi. Iya. Dari kecil saya memang hobi membaca, walaupun nggak memikirkan dari hobi ini nantinya kok jadi profesi atau apa pilihan pilihan profesi ke depan gitu. Berarti Mas juga hobi membaca. Jadi memang ada modal namanya hobi membaca dari kecil ya. Bakat dari hobi. Dari hobi, kemudian tapi kan nggak nyadari hobi itu ada hubungannya gitu. Jadi ketika kemudian saya mulai tertarik menjadikan buku ini juga terus terang untuk profesi, itu ketika saya justru sudah mendekati kawin. Jadi itu mulai jualan buku. Sudah berapa lama jualan buku di sini? Kalau jualan di sininya 10 tahun. Berarti sebelumnya pernah jual buku tapi bukan di sini. Jadi saya dulu juga dipenerbitkan sebagai distribusi atau divisi penjualan pemasaran itu dari tahun 99. Berarti sudah lama, berapa tahun? Ini sejak masa 99 sekarang 2020. 20-an tahun. 21 ya. Iya, 21 tahun. Di sini kebanyakan jual buku apa? Kalau untuk 5. Jadi awalnya saya juga tidak seperti ini ya. Ada proses buku apa yang sebaiknya saya sediakan. Mungkin proses itu dari 2010 ditambah 3 seperti ini 7 tahun Mas. Jadi dari 10 tahun saya punya lapak ya, 10 tahun saya melapak begini, itu memutuskan bukunya seperti ini setelah 3 tahun, berarti 7 tahun ya. Nah 7 tahun. Nah itu kenapa akhirnya seperti ini? Karena dari 3 tahun saya memulai itu buku kok jadi sama waktu itu bukunya ya macam-macam, pelajaran anak-anak, kesehatan, kedokteran, keperawatan, buku sosial, buku macam-macam. Nggak ketemu ininya ya, istilah orang itu saya ini apa sih istilahnya, buku yang saya bisa matching ya, cocok dengan apa yang mungkin saya senangi dan apa yang nanti bisa juga disenangi oleh orang yang berkunjung gitu. Itu butuh waktu 3 tahun. Nah selama 3 tahun yang saya lakukan adalah setiap ada orang datang saya tanya, saya catat cari buku apa, terus itu dari catatan itu terus saya nyari lama-lama jadi kebiasaan. Dan kemudian dari catatan yang jumlahnya itu mungkin selama 3 tahun ya ada ratusan catatan ya. Oh berarti buku ini gitu. Yang buku ini tuh ya yang ini. Jadi saya kemudian mulai melepas satu-satu ya. Buku anak saya lepas, nggak jualan lagi. Buku pelajaran saya lepas, buku perawat, kedokteran saya lepas gitu.
tapi ya masih ada sisa-sisanya, artinya belum habis total ya, belum lepas total, masih sisa tapi sisa. Nah yang saya perbanyak ya ini buku sosial, ini filsafat, ini politik, pergerakan mahasiswa juga. ini sastra gitu-gitu ya, sana psikologi, sosiologi, ya sastra. Nah Buku-buku jurusan di sini ada. jurusan maksudnya Maksudnya buku-buku jurusan di perkuliahan, misal komunikasi, administrasi negara, kebijakan. ada. Jadi saya membagi buku-buku ini sendiri menjadi dua kelompok besar. Pertama kelompok bacaan umum sama kelompok untuk akademik. Cuma mungkin saya belum berapa banding berapa gitu loh. Jadi saya nggak hanya buku akademik, misalnya pengantar apa, metode penelitian apa, itu juga saya campur dengan yang bacaan umum, buku pemikiran lah kalau bahasa ininya, Iya. buku pemikiran gitu-gitu. Karena masih ada. Iya, artinya Saya lihat ada gas kapital. betul, nanti dari ilmu sosial itu jadi saya ilmu sosial nanti misalnya itu filsafat, saya akan harus cari tahu juga Iya. filsafat yang bacaan umum itu apa yang satu banyak diminati, kedua yang nah ini saya juga harus agak bisa nebak ya, menganalisis itu. Ini tahun depan atau 2 tahun ke depan apa yang mau disenangi filsafatnya, dan itu selama 10 tahun tadi atau 7 tahun khususnya setelah saya main buku begini, itu mulai bisa nebak walaupun nggak selalu benar gitu. Seperti hari ini orang filsafat kan banyak suka filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan hari ini banyak diminati. Terus filsafat yang aliran eksistensialisme itu banyak disukai, banyak dicari gitu. Di samping filsafat yang lain itu sekarang trennya ke filsafat ketuhanan sama eksistensialisme. Kalau ini Mas, kita berbicara proses penyaluran buku, cara Mas menghubungi penerbit sehingga buku-buku sebenarnya ini bisa sampai di stani. Ya itu memang pendekatannya seperti apa dengan penerbit? itu memang tidak sebentar Mas. Jadi ya saya sebenarnya sudah mulai ketika kerja di buku tahun 99 kan saya mulai kenal dengan penerbit. Jadi orang-orang yang saya kenal itu kan saya catat gitu, artinya di handphone saya atau ini. Nah ketika jadi memang pada tahun keempat saya resign Mas, saya keluar jadi karyawan. Nah itulah kemudian saya memutuskan buka usaha sendiri. Nah buka usaha sendiri tadi saya kan butuh stok buku. Nah teman-teman saya ketika saya karyawan kan saya hubungi dari si A, penerbit B itu saya hubungi. Ini nih aku mau sekarang sudah nggak kerja jadi karyawan lagi, aku buka ini gimana, saya mau ambil buku kalian. Artinya sebelumnya kan sudah kenal, udah bersahabat, udah ini. Ya udah kita silakan. Kita suplai istilahnya. Mungkin berikutnya kan kita lihat ini kan di toko di sini kan itu banyak saingan penjual buku. Dan mungkin di Raksana juga ada buku-buku yang mungkin sama gitu. Kita bicarakan strategi wakaf ya. Mungkin ada strategi promosi lain selain menggunakan media mungkin. Jadi strategi ini kan menurut saya syaratnya itu kita sendiri bisa ini kreativitas kita enggak mengeksplorasi. Kalau kreativitas kita sendiri kurang, maka strategi itu juga biasanya biasa-biasa aja. Nah, salah satu strategi yang menurut saya mungkin banyak dilakukan tetapi tidak benar-benar kreativitasnya kurang itu diferensiasi Mas. Jadi kalau namanya termasuk buku ya, melihat
apa namanya, teman-teman persaingan dan sebagainya itu, ya itu kita harus punya perbedaan. Jadi enggak apa kita itu disamakan dengan yang lain, kita harus dibedakan. Nah, gimana cara membedakan kreativitas? Apa berbeda dari produk, apa berbeda dari harga, apa berbeda dari pelayanan, apa berbeda dari media. Dan itu saya juga sempat baca bukunya Philip Kotler, walaupun di situ juga punya kelemahan menurut saya, tapi itu ilmu yang dasar untuk kita belajar, namanya menghadapi persaingan kan tadi itu. Itu berbedanya apa? Satu-satu produknya kan, Kotler gitu, produk, promo, place, terus harga, price. Nah itu di masing-masing kita ini aja, kita analisa, kita kreatifkan. Jadi saya prinsipnya berbeda, saya nggak mau sama orangnya. Kalau strategi saya nggak mau sama. Berarti keempat strategi ini sudah diterapkan semua. Di atas itu saya kan berbeda dulu. Setelah saya berbeda, perbedaan saya itu apa? Pada harganya. Perbedaan saya dengan yang lain apa? Pada promonya. Perbedaan saya dengan yang lain apa? Pada tempatnya. Tempat itu bukan, tempat kita sama, tetapi coba sampai lihat, kebanyakan orang-orang tidak memberi ruang ya, apa, pengunjungnya untuk masuk. Sampai lihat sendiri, saya silakan masuk, yang lain enggak. Mungkin ada satu dua saya nggak hafal sih, tapi umumnya enggak. Cari apa mas? Ya udah di depan, nanti saya carikan. Kalau saya masuk, itu udah berbeda. Dan nah itu nanti apakah begitu itu lebih baik? Menurut saya lebih baik, tapi menurut orang lain enggak. Itu satu aja, berbeda kan dari sisi tempat dan pelayanannya. Tempatnya sama-sama di pasar, tetapi gimana kita ngakal, apa namanya, kreatif tadi dengan tempatnya sama, berbedanya bagaimana? Orang nggak boleh masuk, saya boleh masuk. Karena nggak mungkin buka lagi di jalanan situ, biar berbeda kan. Terus bicara ini strategi promosi, seberapa besar peranan media sosial dalam promosi buku-buku di sini? Mas Beda kan menggunakan media? Harus. Saya sudah menggunakan media sosial itu dari tahun 2007. Instagram 2007, Facebook. Bahkan dulu ada namanya Friendster, ada namanya Multiply. Banyak sekali mas. Mas boleh menceritakan apa nama akun mas? Mungkin nanti teman-teman ada yang jadi sekarang kan yang tren biasanya Facebook ya. Facebook sama IG. IG. Namanya Sibuk Main Buku tanpa spasi. SIBUKMAINBUKU. Oh siap. Sibuk Main Buku. Itu sama saya. Tanpa spasi ya teman-teman. Ya, Sibuk Main Buku. Mau di IG, di Facebook, di marketplace, nama saya sama semua. Oh siap. Satu merek.